Halo, selamat pagi rekan Indonesia dimanapun berada. Apa kabar? Oh, maaf, maskernya belum dilepas. Suaranya kurang jelas. Ya, baik, terima kasih. Di kesempatan di video kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan fungsi, cara kerja, dan cara penggunaan peralatan yang digunakan dalam pengukuran unsur iklim ataupun cuaca secara lebih detail. Bila di video pertama kemarin saya menjelaskan secara sekilas, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan secara lebih lengkap fungsi dan cara kerja peralatan yang digunakan dalam pengukuran ataupun pengamatan curah hujan. Ya, baik. Dalam pengukuran curah hujan ada 3 tipe alat yang digunakan, ya. Yang pertama tipe observatorium, itu yang paling sederhana. Kemudian yang kedua tipe yang otomatis tetapi mekanik, itu namanya penakar curah hujan tipe Hellman. Kemudian tipe yang ketiga tipping bucket yang dalam pengembangannya sudah menggunakan sistem digital. Nah, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan penakar curah hujan yang tipe observatorium, ya. Kenapa? Karena di samping alatnya sederhana, pengoperasiannya mudah, ya. Kemudian nanti bagi rekan-rekan dimanapun berada yang berminat dalam melakukan pengamatan cuaca, khususnya pengukuran curah hujan, bisa melakukan sendiri dengan alat yang kita buat secara swadaya. Untuk penakar curah hujan tipe observatorium bentuknya seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Jadi dia sepasang, ya. Yang pertama yang ini adalah penakar curah hujannya yang berada di luar, biasanya diletakkan di taman alat, ya. Kemudian yang ini adalah gelas penakar, ya, gelas penakar. Ini kalau ada hujan nanti tertampung di alat ini. Kemudian setiap pagi jam 7 kita takar hujan yang tertampung di sini dengan menggunakan gelas ini. Jadi di sini ada kerannya, gitu. Spesifikasi dari alat penakar curah hujan tipe observatorium, ya, di sini ada corong, ya, di sini corong dengan luasan sebesar 100 cm persegi, ya, 100 cm persegi. Kemudian nanti dia di taman alat itu di luar, ya, di halaman boleh kita pasang itu di atas permukaan tanah itu setinggi 120 cm. Jadi dari atas ini sampai permukaan tanah itu tingginya 120 cm. Ya, jadi alat ini nanti dipasang di taman alat ataupun halaman, ya. Itu harus jauh dari obstacle, ya, pengganggu-pengganggu. Misalnya juga harus jauh dari bangunan ataupun tanaman yang ada di sekitarnya, gitu, ya. Jadi misalnya saja berapa kira-kira jarak minimal yang diperkenankan untuk pemasangan alat ini, ya. Jadi misalnya ada bangunan di sekitar situ tingginya 10 meter, maka jarak bangunan minimal dari alat ini sejauh 10 meter, gitu, ya, supaya nanti ketika terjadi hujan bangunan tadi atau tanaman-tanaman tadi tidak menghalangi masuknya air hujan ke corong ini. Satuan yang digunakan dalam pengukuran curah hujan adalah milimeter. Jadi tinggi air, tebal, ya, tinggi airnya itu, gitu. Jadi bukan volumenya, ya, bukan volumenya, gitu. Walaupun nanti bisa kita konversikan, ya, bisa kita konversikan. Misalnya gini, ini kan luas corongnya ini kan seluas 100 cm persegi, gitu, ya. Jadi misalnya ada hujan sebanyak 1 mm ditampung oleh alat ini, maka kalau kita konversikan ke dalam volume dia adalah menjadi 10 cc, ya, 10 cc, ya, atau 10 cm kubik.
hitungannya bagaimana? Jadi hitungannya itu untuk menghitung volume itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi ya. Nah, jadi ini luas permukaan corong ini adalah 100 cm persegi. Misalnya saja hujan yang jatuh adalah 1 mm. 1 mm itu berarti 0,1 cm. Maka 100 cm dikali 0,1 cm adalah 10 cm kubik. Nah, begitu. Jadi artinya bila ada beberapa tempat ya mendapatkan curah hujan yang sama-sama 1 mm, maka volume air hujan yang jatuh ke tempat-tempat itu tentu tidak sama, tergantung luasan wilayahnya. Misalnya kalau luasan wilayahnya itu adalah 100 cm kali 100 cm ya, atau 1 meter kali 1 meter, 1 meter persegi itu misalnya hujannya 1 mm, maka volume air hujan yang jatuh ke tempat itu adalah 1 liter. Begitu, dengan hitungan yang sama seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, dengan menggunakan prinsip itulah maka kita bisa melakukan pengukuran curah hujan dengan alat yang kita buat sendiri. Untuk memudahkan pemahaman sebelum kita bergerak melakukan pengamatan curah hujan secara mandiri, saya ingin memberikan peragaan ya, pemisalan. Jadi misalnya ini ada 3 buah kita katakanlah tempat atau bejana ya, dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Tetapi yang penting ukurannya bentuknya jangan begini, jangan apa ya, rata, harus rata dia, jangan kerucut atau jangan seperti bola-bola itulah ya. Jadi bentuknya begini ya. Kita letakkan berdampingan, berdekatan, katakanlah jaraknya bebas, bisa 50 cm atau 1 meter ya. Nah, jarak 1 meter gitu. Misalnya nanti ada hujan ya, ada hujan. Setelah hujan berhenti, kita ukurlah dia dengan menggunakan mistar ini ya, mistar. Sederhana sekali ya. Nah, misalnya di tempat bejana yang terbuat dari kaca ini kita ukur ya. Kita ukur hujannya itu setinggi 1 mm di sini. 1 mm itu segini ya. Nah, 1 mm. Itu maka di bejana yang kedua ini dia juga 1 mm. Juga termasuk bejana yang ketiga, tetap 1 mm. Nanti yang berbeda itu adalah volumenya. Ya, jadi itu berapa volumenya itu nanti tergantung daripada luasan masing-masing bejana ini, begitu. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengamatan curah hujan secara mandiri. Jadi pemahamannya, dasar pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bagi kita yang memang berminat melakukan pengamatan cuaca, khususnya pengukuran curah hujan secara mandiri, kita bisa menggunakan bejana yang sederhana ini untuk melakukan pengukuran curah hujan apabila kita memang tidak mempunyai peralatan yang standar gitu ya. Jadi alat ini nanti kita letakkanlah dia di atas tiang, kita buatkan tiangnya setinggi 120 cm dari sini permukaannya sampai permukaan tanah. Terus kemudian kalau ada hujan, ada hujan malam, paginya jam 7 kita ukur dengan menggunakan mistar ini ya. Dengan menggunakan mistar ini kita ukurlah tinggi curah hujan itu. Sudah begitu aja, langsung kita catat gitu ya, di form yang sudah kita siapkan tentunya. Nah, pertanyaan, apakah alat ini sudah dapat bekerja secara sempurna? Ya tentu belum ya, karena ini alat kan tidak standar. Apalagi alat yang sesederhana ini sangat dipengaruhi oleh faktor penguapan ya, karena tempatnya terbuka, apalagi dindingnya terbuat dari kaca. Jadi faktor penguapan cukup berpengaruh di sini gitu ya. Tetapi ini bisa kita minimalisir ya, paling tidak nanti kita bisa melakukan pemilihan bahan yang tidak mudah panas gitu ya. Mungkin kita bisa pilih
bahan yang dari plastik, atau dengan kreativitas kita buatkanlah corongnya di sini supaya airnya tidak mudah menguap ya. Tetapi prinsipnya yang penting adalah kita tertarik ya, kita tertarik untuk melakukan pengukuran curah hujan gitu, karena dengan melakukan pengukuran curah hujan itu sama saja artinya kita sedang mencatat sejarah perjalanan bumi gitu ya. Selanjutnya, data curah hujan yang sudah kita ukur tadi, kita catatlah dia ke dalam satu format ya. Yang paling baik itu kita input dia ke dalam komputer supaya kita bisa melakukan hitungan-hitungan ya, atau pengolahan data secara sederhana. Bentuk format data curah hujan itu seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, di atas itu judulnya data curah hujan, kemudian ada stasiun, kita isikanlah lokasi pengamatan kita di mana, kemudian tahun kita isikan tahun berapa kita melakukan pengamatan di situ. Kemudian ini ada baris ke kanan tuh, kolom-kolom itu di situ bulan dari mulai Januari sampai Desember. Kemudian yang ke bawah itu ya, itu tanggal nanti dia sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31. Kemudian di situ ada apa? Di situ ada maksimum. Nanti kita catatlah jumlah curah hujan terbesar selama 1 bulan itu di tanggal berapa ya, nilainya berapa. Kemudian jumlah itu total curah hujan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir, tanggal 31 gitu ya. Kemudian hari hujannya kita hitung gitu, ada berapa kali hujan dalam 1 bulan ya. Misalnya sebagai contoh, kita melakukan pengukuran curah hujan itu misalnya di tanggal 3 Agustus. Nah, tanggal 3 Agustus itu posisinya di sini ya. Nah, misalnya dari hasil pengukuran jam 7 tadi pagi, tanggal 3 Agustus itu, kita mencatat besarnya curah hujan itu sebesar 15 mm ya. Maka kita tuliskan aja di sini ya, 15. Nah, satuannya nggak usah ditulis ya, 15 gitu ya. Misalnya besok nggak ada hujan, kalau nggak ada hujan nggak usah kita isi, biarkan aja, atau dibuat strip itu juga bisa ya. Nah, 15. Misalnya nanti tanggal berapa, tanggal 9 ada hujan lagi ya, tanggal 9 ada hujan lagi, misalnya berapa hujannya, 7 mm, tuliskan 7 ya. Terus selanjutnya ya, nggak ada hujan ya. Nanti misalnya tanggal 25 ada lagi hujan, misalnya katakanlah 78 mm, ini udah cukup besar nih ya. Itu begitu, nanti terakhir itu kita jumlahkanlah dia ya dengan hitungan-hitungan pengolahan data sederhana yang ada di Excel. Itu bisa tahu kita besar total curah hujan pada bulan itu ya. Ya, kita bisa melakukan pengolahan data secara sederhana ya. Kita bisa menjelaskan di sini ya, sebagai contoh. Maka total curah hujan pada bulan Agustus adalah 100 mm itu ya, sedangkan curah hujan maksimum itu sebesar 78 mm yaitu yang terjadi di tanggal ini ya, 26 Agustus. Kemudian hari hujannya tadi ada 3 ya. Nah, kita isikanlah dia hari hujannya 3 kali ya. Kalau hujan itu, hari hujan itu satuannya hari ya, 3 hari gitu. Kemudian apabila 1 tahun kita sudah melakukan pengamatan ataupun pengukuran curah hujan, maka kita nanti akan mendapatkan data curah hujan 1 tahun yang seperti ini ya, seperti ini ya. Ini bisa terus kita lihat ke bawah ya, terus seperti ini ya, seperti ini. Nanti
total yang di bawah ini dengan fungsi yang ada di Excel ini kita bisa buatkan grafiknya. Dari sini nanti kita bisa mendapatkan gambaran keadaan ataupun pola curah hujan yang terjadi di tempat kita pada tahun pengamatan itu. Nah, seperti ini. Jadi data curah hujan yang sudah kita buatkan grafiknya itu, kita mendapatkan gambaran curah hujan di tempat kita itu dengan pola seperti ini. Ya, dari sini kita bisa menjelaskan secara sederhana bahwa curah hujan tertinggi pada tahun itu terjadi di bulan 9 atau di bulan September ini ya. Ya. Sedangkan curah hujan terendah ini bulan 2 ini, Februari ini nggak ada hujan. Nah, berarti 0, berarti selama 1 bulan itu di Februari sama sekali tidak ada hujan. Nah, demikian penjelasan sederhananya. Nah, bagi kita para praktisi pertanian ya, paling tidak kita bisa menggunakan data kita ini untuk konsumsi sendiri ya. Memang data ini tidak boleh dipublikasikan ya. Ini untuk kepentingan pribadi kita sendiri karena alat yang digunakan untuk pengukuran tadi kan alatnya belum standar ya, belum terkalibrasi begitu ya. Jadi paling tidak untuk memberikan gambaran kasar tentang karakter atau pola curah hujan yang ada di tempat kita itu ya sudah bisa ya. Ya, baik. Demikian penjelasan tentang pengukuran curah hujan ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian ya, dan mohon maaf bila ada kekurangan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.